gaya hidup atau cara hidup komunitas. Harus ada pertobatan dari orang tua ini, Pak. Seeing is believing. Shalom, shalom Pak Peter. Apa kabar nih? Sehat selalu Pak Peter ya? Sehat Pak, puji Tuhan Pak. Udah suntik 2 kali udah aman Pak. Wah mantap ini nih. Berarti sudah diberikan kekebalan tubuh ini. Cuma mesti jaga-jaga juga nih Pak Peter ya. Oh wajib Pak Andi, wajib. Jaga jarak, jaga segala sesuatu yang memang ini supaya tetap sehat kita itu sih Pak Peter. Betul Pak, sama jaga hati juga Pak. Wah itu dia tuh, jaga hati. Yes. Iman dan imun itu ya dirinya ya. Iman dan imun. Nah, betul. mantap. Nah hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sih Pak Peter. Dia seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pengkhotbah, seorang pemurid. Pemurid itu yang memuridkan banyak orang gitu sih Pak, untuk mengenal Yesus. Dan yang istimewanya yang saya lihat dalam keluarganya, dia punya 1 orang istri yang namanya Ibu Fania dan juga 1 anak. Nah ini saya ingin perkenalkan Pastor Ferry Ferani. Selamat sore, shalom Pak Ferry. Shalom Pak Andi, shalom Pak Shalom. Peter, kabar baik. Nah luar biasa nih. Nah Saya sering ngintip loh di Pak Ferry ini. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Pak Peter. Saya sering ngintip, hari ini ketemu sama Kehormatan nih buat saya bisa juga ngobrol bareng Pak Peter sebagai TV program ya, director ya. Waduh. mantap ini. Lagi Pak Andi, wah Pak Andi nih terima kasih buat banyak kepercayaannya Pak Andi. Ya. Iya. Pak Andi boksu saya Pak. Iya, Pak Ferry ini punya seorang anak, Pak. Karena kita ingin membahas bagaimana menyelamatkan anak dari kecanduan gadget. Karena masalahnya saat ini tuh banyak orang tua yang bergumul dengan kecanduan, anak-anak yang kecanduan gadget, Pak. Dan ini kesulitan orang tua menghadapi emosional anak dan banyak hal-hal. Nah, Pak Ferry ini punya pengalaman bersama-sama istrinya, Ibu Fani ya, bagaimana menyelamatkan anaknya dari kecanduan gadget. Nah ini yang kita ingin gali dari Pak Ferry ini, bagaimana sih rahasianya. Dan yang luar biasanya Pak, anaknya ini punya temperamentalnya, itu punya karakternya adalah dominan intim. Jadi seorang pemimpin yang memang kalau orang bilang itu provokator lah. Iya. Tapi bisa dikendalikan, diatur, dan akhirnya jadi baik gitu. Tidak terikat dengan gadget gitu. Jadi potensinya tetap keluar. Nah ini yang kita perlu gali Pak. Silakan Pak Peter, mungkin ingin sampai tanya-tanya sama Pak Ferry, silakan Pak Peter. Iya, Pak Ferry, salam kenal lagi ya Pak Ferry ya. Saya sering ngintip loh Pak Ferry. Wah, sekalian senang banget bisa ketemu Pak Ferry di sini nih. Waduh, jadi berteman deh kita akhirnya. Puji Tuhan Pak Peter. Puji Tuhan ya. Pak Ferry, judulnya lucu loh ini. Pengaruh gadget sama anak-anak. Ya. Jadi orang tua yang pusing. Padahal sekarang ada sesi keduanya Pak. Ya. Orang tua gila gadget, anaknya yang pusing, perbengkalan. Emang gadget, iya kan? Gadget ini sebenarnya apa istilahnya itu ngeri-ngeri sedap Pak. Artinya kalau dipakai dengan benar dia jadi benar, kalau dipakai nggak benar jadi nggak benar. Ya. Siapapun yang pegang gadget itu sendiri, iya kan? Nah, sekarang kalau kita ngambil di tema kita hari ini tentang bagaimana anak-anak kecanduan gadget, itu sebenarnya asal muasalnya memang mungkin dari orang tua ya. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, kayaknya kita mesti tahu Pak Ferry itu siapa sih? Ya, Pak, sejak kapan Bapak mulai melayani Tuhan, Pak? Saya itu bertobat terima Yesus lahir baru itu kira-kira 23 tahun yang lalu Pak. Di bangku SMA. Waktu itu saya masih SMA.
Saya dari kecil, dari TK sampai SMP itu di sekolah Kristen. Tapi waktu di SMA saya sekolah negeri, tapi justru di sekolah negeri itulah saya kenal Tuhan Yesus. Karena di sekolah negeri itu ada penjangkauan para pelajar gitu ya. Jadi kakak kelas itu ada pemuritan dan saya adalah produk dari pemuritan di sekolah pelayanan pelajar. Jadi saya nggak bertobat di KKR, saya nggak bertobat di gereja, saya bertobat di sekolah. Dan dari situ saya mulai ya langsung terlibat pelayanan. Pada waktu itu ya main musik gitu ya, main musik di persekutuan doa di sekolah. Terus akhirnya baru terlibat di gereja dan masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi setelah lulus dari SMA. Waduh, kita melihat kalau ada yang ingin tahu siapa sih Pastor Ferry Felani ini, saya akan lihat di Instagramnya deh. dilihat deh. @Ferry Felani ya Pak ya? Yes, betul banget Pak Peter. Ferry Felani. Cari aja di @Ferry Felani, itu dia teman-temannya semua hamba-hamba Tuhan juga banyak sekali di situ, dan apa yang beliau bikin semua ada di situ. Dan maksudnya apa yang bukannya beliau bikin, tapi apa yang beliau lakukan di dalam dia melayani Tuhan semua ada di situ, dan semuanya keren. Karena saya juga termasuk seorang orang yang sering mengintip Pak Ferry. Pak Ferry sedang bikin apa nih gitu. Nah, memang pengalaman beliau luar biasa kita lihat ya, sehingga dari muda Tuhan sudah tangkap sampai hari ini beliau melayani Tuhan, apalagi bersama dengan istri juga ya Pak ya. Ya betul Pak. Nah, sekarang Bapak pelayanan di mana Pak? Saat ini saya mengembalakan gereja bersama dengan istri saya, Pak Peter, gereja yang dirintis sendiri, namanya GBI City Gate. Jadi GBI City Gate ini sebetulnya adalah perpanjangan dari teman-teman yang saya muridkan sejak SMA. Jadi waktu saya bertobat ada teman yang saya muridkan, terus waktu saya kuliah ada. Jadi sepanjang perjalanan itu tentunya kan saya terlibat di gereja juga ya, beberapa gereja gitu ya, pelayanan terus pindah gitu ya. Dan di situ saya punya teman-teman yang sepanjang perjalanan itu kami dekat, kami muridkan, terus akhirnya sekarang jadi gereja. Jadi gereja ini adalah hasil dari pemuritan dari saya waktu pertama kali kenal Tuhan Yesus di SMA itu. Wah, puji Tuhan. Berarti di Instagram gerejanya ada ya Pak ya, GBI City Gate ya Pak ya? Di Instagram malah enggak Pak. Justru kami sebagai gereja, kalau apa yang saya buat itu kami tidak terlalu main di digital kalau secara gerejanya. Tapi kalau gerejanya tidak dipublish secara digital gitu dengan akun Instagram dan sebagainya. Kami lebih membawa gaya hidup atau cara hidup komunitas kebetulan, jadi tidak terlalu banyak main di performance kalau dalam kehidupan gerejanya. Iya, jadi memang untuk bermain di komunitas itu lebih bagus karena supaya pengembalaannya juga enak ya Pak ya. Ya, terus pemuritannya juga tepat, jadi nggak ini, jadi sehingga orang-orang yang merasakan digembalakan mereka dekat sama gembalanya, dan pertumbuhan iman mereka pun bisa terkontrol apakah mereka lost atau enggak gitu ya Pak ya. Iya Pak. Dan biasanya susah ngumpetin sesuatu kalau dalam komunitas ya Pak. Iya betul. Ya, ketahuan langsung. Berantem sama pasangan nggak diberesin pasti langsung ketahuan. Nggak didik anak dengan baik langsung ketahuan gitu ya. Betul. Tapi Pak, penggembalaan di komunitas itu bagus Pak, karena itu akan terus berkembang. Karena apa? Amin. Dari kita, nanti dari anak, nanti anak kita punya anak, cucu kita, dan cucu punya anak, semua keluarga di situ semua Pak. Karena saya juga bersama dengan istri, Pak Andi juga kenal kita dari zaman dulu sekali, bahkan kita pernah ada di sebuah gereja, di mana gereja itu tadinya komunitas Pak. Wow. Dan sampai hari ini Pak, itu oma-omanya udah meninggal, tapi anaknya oma masih ada, cucunya oma, cicit cecetnya juga masih ada. Jadi dan semua nggak pergi, cuman beberapa orang aja seperti kayak saya, kebetulan memang kita dapat panggilan Tuhan untuk melayani keluar, akhirnya kita keluar dari situ dan kita melayani sendiri gitu. Tapi tetap kita sampai hari ini tuh hubungan kita baik, kadang-kadang kita malah pelayanan juga ke situ dan segala macamnya. Tapi itulah kekuatan daripada gereja komunitas, mereka tuh berakar kuat dan kuat sekali. Kayak gerejanya Pak Adi ini salah satunya Pak. Ini gerejanya sangat kuat Pak. Yes betul Pak. Iya. Seru ya Pak Adi ya. Iya. Gitu. Nah, Pak Andi ada yang mau tanyakan dengan Pastor Ferry? Nah Pak Ferry, ya yang saya ingin tanya ini nih Pak Ferry ini. Apa sih tantangannya untuk saat ini nih Pak Ferry pada masa pandemi ini nih? Dalam pelayanan. Tantangan di masa pandemi ya Pak. Soal pelayanan ya Pak Andi. Ya tentunya
ketika pandemi terjadi tahun lalu bulan Maret ya, Indonesia tuh mulai masuk dan kita semua diberlakukan semacam kayak PSBB ya gitu. Sekarang kan PPKM gitu ya, Maret tahun lalu. Yang paling terdampak adalah sebetulnya adalah jadwal pelayanan atau undangan khotbah, Pak. Kalau saya pribadi ya, kalau secara gereja kami nggak terlalu pusing karena tadi basicnya komunitas, dibuat online Zoom, nggak ada yang protes, nggak ada yang kesulitan karena mayoritas jemaat kami adalah keluarga muda, millennials. Jadi tidak ada yang kesulitan untuk pakai gadget gitu ya. Gadget itu adalah orang tua gitu ya, harus belajar lagi nih teknologi apa sih gitu ya. Pasang ini, setel ini, suaranya nggak keluar tuh gimana, biasanya orang tua kan lebih sulit. Atau orang yang ekonominya susah, biasanya sulit beli pulsa, beli kuota itu ya. Tapi puji Tuhan kalau jemaat kami nggak ada kesulitan, jadi begitu kami pindah ke Zoom, semua bisa berjalan dengan baik. Justru kalau keuntungannya di pengembalaan adalah jemaat jadi bisa sering ketemu saya. Karena saya sering khotbah keluar, jadi kalau nggak pandemi susah ketemu saya gitu ya. Sebulan sekali ketemu, terus di luar itu ya bisa ketemu, tapi kalau saya datang ke gereja biasanya sebulan sekali gitu pas saya khotbah. Tapi yang paling terasa adalah undang-undangan pelayanan banyak berubah gitu ya, banyak yang di-cancel dan kita harus mengerti memang keadaan seperti itu. Lalu beberapa berpindah ke teknologi, pakai gadget ya, Zoom gitu ya, atau Google Meet, atau juga minta rekam video. Dan di situ kami harus belajar, kita harus belajar teknologi, bagaimana rekam khotbah sendiri, bagaimana khotbah di depan layar, karena biasa audience lebih enak, ada interaksinya, ada matanya orang gitu. Awal-awal saya kesulitan banget gitu untuk berbicara di depan layar seperti ini, tetapi oleh anugerah Tuhan akhirnya terbiasa juga. Oh gitu ya Pak ya. Wah, jadi paling tidak sering ketemu dengan jemaat, tapi sewa ruangan sudah nggak ada lagi Pak ya? Ya, untuk saat ini belum Pak. Tapi senangnya jadi lebih dekat dengan jemaat karena kita sempat seminggu itu Zoom-nya 3 kali tahun lalu, tapi masuk ke tahun ini kita jadinya Zoom-nya 2 kali karena sudah banyak yang beraktivitas. Tetapi jadi apa ya, sebagai pemimpin saya belajar untuk lebih banyak mendengarkan. Jadi kalau Zoom itu kita nggak ibadah yang satu arah, kita banyak 2 arah, jadi banyak dengar kesaksian juga. Dan di situ saya belajar bagaimana pemimpin itu perlu lebih dulu banyak mendengar, supaya ngerti kebutuhan jemaat, ketakutan jemaat itu apa, dan di situ kita bisa menyiapkan khotbah-khotbah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, puji Tuhan. Betul. Pak Peter, kita mesti masuk ke sesi 2 nih berikutnya nih Pak Peter ini. Oh iya, oke. Nanti kita lebih banyak tanya lagi sama Pak Ferry ini Pak Ferry. Kita jadi masuk tutup dulu sesi pertama, nanti kita masuk ke sesi kedua ya Pak Ferry. Ya, baik Pak Andi. Oke, baik. Ya, sampai sebentar lagi. Oke. Ya, tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Ferry, Ferani, dan kita ingin tanya ini, bagaimana Pak Ferry dengan anak, siapa nama lengkapnya anak Pak? Adriel Jenny Ferani. Umur berapa sekarang Pak? Sekarang Adriel itu sudah 6 tahun lebih Pak Andi. 6 tahun ya? 6 tahun lebih, ya 6 tahun. Jadi homeschooling atau? Homeschooling, ya. Oh, nah bagaimana cara menyelamatkan Adriel ini dari gadget Pak, kecanduan gadget Pak? Apa sih tantangannya ini Pak, pada masa kini gini Pak, bagi orang tua? Ya, sebetulnya kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang ini sedang berada di tengah-tengah generasi digital ya Pak. Jadi digitalisasi itu ada di semua bidang, bukan cuma anak-anak, orang dewasa, orang tua, hamba Tuhan, bisnis, semua terdampak secara digital. Dan tentunya apalagi anak-anak kita gitu ya. Jadi yang namanya tentunya tadi yang seperti Pak Andi sudah sempat mention di sesi sebelumnya, bahwa anak-anak itu mengenal gadget itu dari kita, orang tua lah yang memperkenalkan begitu kan. Dan sebenarnya tantangan pertama kami adalah ya kalau dibilang soal dunia digital ya udah pasti ini zamannya, tetapi kami, saya dan istri kebetulan kita berdua sama-sama melayani Tuhan.
dan kami homeschooling. Jadi kami tinggal bertiga, ya udah kami aja bertiga. Kami begitu ya, kecuali ada tamu datang sesekali gitu. Nah, memang kalau kami berdua sibuk, nah itu jadi problem gitu ya. Kalau kami berdua sibuk, ya namanya anak kecil, mereka ingin main. Bukan cuma main, tapi juga ingin ditemani main, gitu ya. Ingin ditemani main, gitu. Apalagi kalau momen pandemi ini sekarang lebih banyak di dalam rumah, karena nggak banyak interaksi dengan orang di luar sana. Nah, otomatis anak tuh lebih cepat bosen, begitu. Cepat bosen dan yang apa ya? Kalau ngomongin tentang parenting gitu ya, anak itu kalau dikasih gadget diem kebanyakan gitu ya. Karena kalau mereka udah ngerti gitu ya, umur 3 tahun ini udah ngerti kok. Gampang kan simbol-simbolnya, klik ini on YouTube namanya. Game itu pencet begini, dari yang paling simpel sampai yang lebih tingkat kesulitannya bertambah begitu. Anak-anak tuh suka gitu, nggak ada habisnya ya dikasih gadget di tangan mereka. Dan kami juga pernah keceplosan, kelepasan begitu karena kami sibuk gitu ya. Saya pelayanan, terus istri saya juga udah mulai awal baru lahiran, ya tentu konsentrasi kita semua ke Adriel. Tapi lama-lama capek ya, kita juga ingin punya sebuah kehidupan tanda kutip itu rasanya kan, jadi mulai melayani, mulai interaksi dengan banyak orang. Tapi yang paling kerasa adalah tahun 2017 kalau tidak salah ya, 2017 akhir kami ada di Bali. Jadi kami ada di Bali waktu itu karena harus memberkati pernikahan satu jemaat kami di Bali gitu. Nah, waktu kami mau pulang, ternyata kami nggak bisa pulang karena gunung meletus gitu ya, gunung meletus. Kita ketahan, jadi rencananya cuma 4 hari jadi 2 minggu di Bali gitu ya. 2 minggu di Bali, terus akhirnya kami manfaatkan 2 minggu itu untuk pelayanan di sana, bertemu dengan banyak orang, ngobrol di kafe, ngobrol di mana gitu ya. Jadi dengan orang-orang yang kami kenal di sana begitu. Nah, awalnya kami ke sana tuh untuk memberkati nikah dan juga untuk liburan. Tiba-tiba ya jadi pelayanan, dan di situ kami tiba-tiba kerasa dikit-dikit Adria kita kasih gadget, kita kasih handphone dan sebagainya. Dan orang yang kayak nyeplos gitu loh, dia ngomong, loh anaknya gadgetan terus ya? Gitu. Anak itu, orang ini komen ke kami gitu, anaknya gadgetan terus ya? Nah, mungkin orang tua pernah dengar komentar seperti itu ya, kalau kita lagi pergi makan atau di mana gitu ya, anak kita pegang HP, mungkin ada orang yang pernah komentar, anaknya kok gadgetan terus ya gitu ya. Ketika hal seperti itu terjadi, kita tuh punya 2 pilihan. Satu, tersinggung, kedua evaluasi gitu ya. Kita punya 2 pilihan. Jadi saya bisa tersinggung untuk bilang, enak aja dia bilang anaknya gadgetan terus gitu, dia nggak tahu dan sebagainya. Atau kami berdua evaluasi. Nah, hari itu kami memilih untuk evaluasi. Saya dan istri ngobrol, iya ya, anak kita kok kayaknya gadgetan terus selama di Bali nih. Karena kita juga sibuk ketemu orang, terus dia bosan. Waktu itu usianya mungkin lebih kecil dari sekarang ya gitu. Jadi kalau dibilang suruh membaca juga masih belum bisa gitu ya. Jadi bosan gitu. Anak itu kalau diajak jalan kemana-mana, bosan, maunya main gitu. Terus akhirnya dikasihnya gadget. Di situ memakai kesempatan tersebut untuk mengevaluasi diri bahwa yes, kami keluarga hamba Tuhan. Yes, kadang-kadang kami berkhotbah mengajar soal anak itu harus begini, orang tua harus begini. Tetapi hari ini kami menyadari bahwa kami pun kelepasan begitu ya. Kami pun tanpa sadar tidak mengendalikan bagaimana anak menggunakan gadget. Tapi belum terlambat untuk memperbaikinya. Lalu akhirnya kami mengambil langkah yang tegas untuk membuat penggunaan gadget itu terkontrol. Karena kami juga belajar, kami tidak anti gadget, karena kan gadget itu cuma tools, gitu ya Pak. Jadi gadget itu kan adalah alat, gitu ya. Tinggal bagaimana kita harus menggunakannya untuk mencapai tujuan yang benar aja, begitu. Dan di situ kami akhirnya berusaha untuk tegas, dan terutama ketegasan kami sebagai orang tua ternyata itu membuahkan hasil yang lumayan cepat dan baik, gitu. Dan akhirnya bisa berjalan sampai sekarang, begitu. Jadi Adria bisa terhindar dari kecanduan gadget. Jadi dari umur 2 tahun baru disadari bahwa ini harus diselamatkan ya anak ini Pak ya? Ya, di usia 3 tahun lah kira-kira. 3 tahun ya. 3 tahunan. Tapi juga waktu itu kami juga nggak intens, kalau di rumah kan juga sebetulnya nggak sering juga ya, karena ya tetap main gitu ya, main ini itu. Tapi waktu pergi di Bali 2 minggu itu, kami banyak kasih dia gadget ternyata gitu. Jadi ada titik krusial ya kalau anak itu ketagihan karena orang tua sibuk dengan kehidupannya masing-masing, sehingga anak dibiarkan anteng dengan gadget gitu ya Pak ya, dari cerita Bapak itulah. Iya, karena gadget membuat anak tuh fokus ya Pak ya, fokus gitu, audionya,
visualnya gitu ya, semuanya dia fokus tenggelam dengan gadget tuh bisa kayak diem aja gitu. Nah kalau dia mainnya lain gitu, misalnya dia mainan Lego, main Hot Wheels gitu yang mobil-mobilan, dia pasti ngajak kita gitu kan. Dia kan ngajak orang tuanya gangguin gitu, jadi kayak dia main ini gitu. Tapi kalau gadget ya sekarang dia udah ada game-game yang dia bisa ngajakin saya main. Tapi waktu itu enggak. Pokoknya dia main sendiri karena waktu saya sempat mendengar anak-anak di usia mungkin 3 tahunan itu masih bermainnya linear, dia main sendiri. Jadi kita main sendiri, dia main sendiri. Tapi di atas usia itu dia mulai belajar itu bermainnya bersama-sama begitu. Nah, sekarang dia udah ngajakin main bareng gitu kalau event mau main gadget gitu. Oh gitu ya. Jadi memang saat-saat kayak gitu kesulitannya adalah orang tua mesti siapkan waktu untuk anak-anak ya untuk bisa bermainnya, karena memang gadget itu kan sangat dinamis, baik videonya, filmnya itu selalu bergerak terus gitu kan, itu yang disuka sama anak-anak gitu kan Pak, warna-warninya, suaranya juga, ini mau buat jadi anak-anak menarik sekali. Dan saya perhatikan anak-anak yang 2-3 tahun, wah mereka kayak sudah native gitulah. Native gitu lah. Iya benar Pak Andi. Jadi gini Pak Ferry, kalau kita pemain musik, itu kan di musik itu ada frekuensi ya Pak. Nah, setiap gamers itu bikin game buat anak-anak, dia akan memakai frekuensi tersebut untuk memancing pendengaran yang pertama kali, bukan di mata Pak. Di kuping dulu yang dia pakai. Setelah di kuping anak kecil pasti lihat ada apa tuh. Dia buka, oh ini, baru lari ke mata. Jadi frekuensi musik juga kalau bapak pelajari musik anak-anak yang ada di game itu karena ada pengulangan tapi dengan frekuensi yang tinggi, dan itu yang anak-anak suka, dan itu jadi anak-anak mendengarnya. Kalau kita zaman dulu kan pernah dengar pepatah mengatakan seeing is believing, ya kan. Kalau sekarang enggak Pak, hearing, seeing, doing gitu. Jadi dengar, lihat, kerjakan gitu. Nah, ini yang kalau ini alat yang frekuensi seperti ini juga bisa dipakai sama iblis ya Pak, untuk mengganggu kehidupan. Kalau kita mungkin dengan frekuensi kita udah nggak kena kuping kita, tapi di anak-anak mereka incar dari situ gitu. Nah, sekarang masalahnya yang ditawarkan di gadget itu sekarang bukan cuma film aja Pak Andi, gamenya juga gamenya simple, yang naik tangga turun, naik tangga lompat, naik tangga turun, terus tembak gitu. Dan itu sangat membuat curiosity anak semakin, abis ini apa, walaupun mereka nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa, tapi tombolnya itu sudah membantu mereka untuk mengarahkan mereka untuk abis ini gini gitu. Sehingga karena mereka melakukan berkali-kali, akhirnya mereka tahu. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka sudah mengerti kode daripada mereka mengerti bahasanya sendiri. Nah, jadi itu benar tadi. Jadi sebelum mereka mengerti kode, mereka dikasih musik dulu supaya mereka bisa fokus. Setelah mereka fokus, baru akan dikasih tahu. Tekan lampu-lampu merah, ditekan. Oh ini maksudnya ini. Oh ini maksudnya ini. Dan itu akhirnya berjalan terus. Nah, zaman dulu kalau kita punya baby dulu, kalau dia kasih dot diam kan, atau dia mau susu kasih susu. Sekarang dot sama susu udah gak ada gunanya. Kasih gadget diam tuh anak-anak langsung. Kenapa? Karena itu yang dia mau. Malah sampai akhirnya dia lupa bisa minum susu, waktu lupa makan dia segala macam. Nah, ini memang perkembangan zaman yang kita tidak bisa hindari ya Pak ya. Nah, jadi aku suka tadi yang cara pengantisipasinya Pak Ferry tadi seperti itu, saya suka sekali gitu. Nah, kira-kira ada langkah lain lagi nggak Pak yang pernah dilakukan Bapak dan Ibu? Oke, sebetulnya apa yang kami buat tuh kurang lebih ada 4 hal ya Pak ya, secara garis besar gitu ya. Kalau tadi yang paling awal sebelum masuk 4 hal ini tadi kan awalnya adalah kami harus berani mengakui, kami harus sadar, kami harus berani mengevaluasi diri untuk bilang bahwa yes kami salah. Karena orang tua yang nggak bersedia untuk mengaku nggak akan membereskan masalah ini. Karena ada banyak orang tua yang kadang-kadang denial. Enggak kok anak saya nggak kecanduan gadget gitu ya. Padahal kita bisa tahu
frekuensi mainnya aja udah ketahuan. Kalau diambil dia nangis, marah dan sebagainya, berarti udah kecanduan kan. Karena kecanduan kan ketidakmampuan psikologis dan fisik untuk berhenti mengkonsumsi sesuatu begitu ya. Dalam hal ini konsumsinya adalah ya YouTube, game dan sebagainya. Nah, apa yang kami buat adalah 4 hal ini untuk mengatasi kecanduan gadget di Adriel. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, purpose. Kebanyakan orang tua itu nggak punya tujuan, nggak punya purpose, dan itu sebabnya kita gagal melihat gadget itu sebagai alat. Kalau gadget adalah tools, maka tools itu harus punya purpose. Itu tujuannya tercapai. Misalnya palu itu tujuannya apa? Kalau kita nggak ngerti tujuannya palu, maka kita akan pakai palu untuk ketok kepala orang, misalnya gitu ya. Nah, kalau gadget itu kita akan tetapkan dari sekarang gitu, bahwa gadget ini adalah untuk membantu belajar, gitu kan. Dan bukan cuma tujuan dari gadget, tapi tujuan dari anak-anak kita juga harus ditetapkan dari awal. Nah, saya ingat di kitab Maleakhi pasal 2 itu ada satu bagian dari firman Tuhan yang buat saya tuh itu pegangan banget gitu. Maleakhi 2 ayat yang ke-15, dia bilang begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Maksudnya kesatuan itu adalah pernikahan. Apakah yang dikehendaki oleh pernikahan itu keturunan ilahi? Jadi Alkitab jelas bahwa tujuan dari pernikahan adalah melahirkan keturunan-keturunan yang saleh, anak-anak yang saleh. Keturunan ilahi kan artinya anak-anak yang saleh, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Nah, berarti kita harus clear bahwa gadget adalah tools untuk membantu anak-anak kita hidup saleh. Berarti apa yang dikonsumsi di dalamnya harus kita perhatikan gitu ya. Terus durasinya harus kita perhatikan juga. Karena yang kita mau bangun adalah tujuannya adalah keturunan yang saleh. Lalu setelah kata keturunan ilahi, ada kata ini, jadi jagalah dirimu. Ternyata itu PR buat orang tua. Kalau tujuan kita adalah menghasilkan anak-anak yang saleh tadi melalui gadget sekalipun, maka orang tua harus menjaga dirinya, menjaga perkataannya, menjaga sikapnya, menjaga pemikirannya. Karena selain purpose gitu ya, selain tujuan yang ditetapkan, yang kedua adalah example. Jadi anak-anak itu akan bisa mengatasi kecanduan gadget gitu ya, kalau dia lihat example, teladan dari kita. Karena kalau kita juga kecanduan gadget sebagai orang tua juga nggak pernah lepas dari gadget, nggak heran kalau kata Dr. John Maxwell, dia bilang, you reproduce what you are. Kamu akan menghasilkan orang yang seperti dirimu gitu. Kalau kita sebagai orang tua bicara sembarangan, nggak heran anak kita bicara sembarangan. Kalau kita sebagai orang tua nggak disiplin, nggak heran kalau anak kita nggak disiplin. Kalau kita sebagai orang tua juga dikit-dikit TikTokan, dikit-dikit YouTube dan sebagainya, kecanduan karena mereka melihat apa yang kita lakukan gitu. Anak-anak melakukan sebagaimana dia lihat kita orang tuanya. Jadi di situ yang kedua adalah memberi example yang baik kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah soal presence, soal kehadiran kita gitu ya, soal waktu yang kita luangkan buat anak-anak kita, di mana waktu kita hadir jangan asal hadir, tetapi hadir penuh, sadar utuh. Itu yang saya pelajari. Jadi kalau hadir tuh jangan cuma badannya di sini, pikirnya kemana-mana. Badannya lagi main sama mereka, pikirnya ke pekerjaan. Mereka tahu. Saya ditegur berkali-kali, Dedi mikirin apa sih gitu. Jadi dia bisa komplain karena saya ajak dia main, tapi pikirnya kemana-mana. Di situ saya belajar banget untuk meluangkan waktu, bahkan memprioritaskan waktu gitu untuk main sama Adriel, karena saya ingat ada sebuah kalimat bilang begini, the best toys gitu ya, mainan terbaik untuk setiap anak di muka bumi ini adalah orang tua mereka, dia bilang begitu. Jadi mainan terbaik bukan mainan yang saya belikan buat dia. Nah, sekali dia bilang bahwa buat apa punya mainan ini kalau Dedi nggak mau main sama aku. Ternyata main bersama dengan dia itulah yang memberikan kesan yang mendalam dalam kehidupan orang tua dan anak ya. Dan di situ kalau orang tua nggak bersedia hadir penuh sadar utuh, nggak heran bahwa anak akan cari gadget untuk sebagai penggantinya begitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cara mengatasinya adalah tutup dulu sesi ini Pak. Nanti kita baru masuk sesi ketiga Pak. Oke. Yang keempat kita tahan dulu Pak. Kita tahan dulu Pak. Yang keempat saya tahan buat sesi berikutnya ya. Iya, oke Pak. Iya. Saudara, kita masuk lagi dalam sesi ketiga
Dan tadi Pak Ferry sudah menjelaskan bagaimana ada 4 hal. Tapi yang tadi Pak Ferry baru jelaskan ada 3, purpose, tujuan untuk menolong anak ini untuk tidak ketagihan harus punya tujuan apa yang memang harus jadi sudah diungkapkan dari Maliaki 2 ya Pak ya. Maliaki 2 untuk melahirkan anak-anak ilahi, mempersiapkan anak-anak ilahi. Yang kedua adalah example, jadi contoh teladan dari orang tua. Dan 3, harus ada kehadiran. Yes, betul. Kehadiran dari orang tua dalam kehidupan anak. Jadi bukan mainannya, bukan peralatan yang ada, tapi dirinya seutuhnya dari orang tua itu. Nah, sekarang yang keempat Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Oke, yang keempat adalah kreativitas. Kreativitas. Jadi kami harus menyiasatinya untuk menjadi orang tua yang kreatif, untuk membuatkan banyak hal gitu ya, untuk mengajak Adriel bermain, mengajak Adriel baca buku, dan juga menciptakan mainan-mainan dari hal-hal yang ada di rumah kami, misalnya kotak Astor bekas gitu ya, kotak susu bekas gitu ya. Nah, mamanya tuh kerjaannya tuh, istri saya yang suka ngajarin Adriel tuh bikin ini itu, sehingga akhirnya Adriel juga belajar untuk bikin sesuatu dari barang-barang bekas itu. Jadi pernah satu kali kita belikan dia mainan kura-kura ninja gitu, mainan dari online shop ya, Super Mario dan sebagainya. Tetapi satu kali dia bilang gini, Dedi, aku mau dibeliin markasnya dong gitu ya, markasnya Ben 10. Waktu itu ada mainan anak-anak Ben 10, dia minta markasnya. Harganya itu mahal banget. Waktu saya cek gitu, yang dia minta tuh dia tunjuk hampir 1 juta kalau nggak salah. Wah, mahal banget. Terus akhirnya saya bikinin Pak, saya bikinin dari gitu. Terus dia seneng, wah Dedi dia buatin markas Ben 10 gitu. Terus berikutnya dia minta lagi, Dedi bikinin lagi dong markas buat kura-kura ninja. Maminya bikin lebih bagus, istri saya kan lebih rapi. Wah, dia seneng banget. Nah, yang ketiga, satu kali Adriel tuh didisiplin. Saya lupa karena apa dia didisiplin, nggak boleh main gadget sama sekali, kurang lebih seminggu atau sebulan, saya lupa begitu ya, sama sekali nggak boleh gitu ya. Terus akhirnya satu kali dia minta kardus gitu, minta kardus bekas, ini boleh nggak, ini boleh nggak. Dan untuk yang kali itu dia bikin sendiri markas untuk Super Mario gitu, game dia Super Mario. Jadi Dedinya pernah bikin, maminya pernah bikin, terus dia meniru. Oke, Dedi ini markas versi aku. Nah, kami melihat bahwa anak itu bisa nggak main gadget kalau dia diajar kreativitas. Sehingga dia nggak cuma sekedar menikmati karya-karya kami orang tuanya, tapi dia terpicu juga untuk ngebikin. Dia berantakan sih, ngunting, robekin ini pakai katek, ini ngoret-ngoret ini sampai jadi sebuah karya, bikin buku dan sebagainya. Jadi kertas 1 roll dia ambil berapa banyak, dia gambar bikin cerita, terus dia tempel, dia staples, jadi ini buku walaupun berantakan tapi dia sedang menciptakan sesuatu. Nah, disitulah yang kami rasa Pak Andi dari 4 hal tadi ya, menetapkan tujuan, menanamkan tujuan itu ke anak-anak, terus memberikan teladan, terus kehadiran kami sebagai orang tua, dan juga peranan kreativitas. Itulah yang buat kami penting untuk membantu anak supaya nggak kecanduan gadget. Karena ada banyak orang yang cuma mengutuki gadget gitu ya, cuma mengutuki, bilang, oh salah tuh, nggak boleh kasih gadget, nggak boleh main game, nggak boleh YouTube, semua cuma bilang nggak boleh melarang. Hanya melarang aja nggak akan jadi solusi. Anak bahkan bisa kepahitan hanya karena dilarang. Kok orang lain boleh, kok anak lain boleh, kok Dedi juga nonton gitu ya. Jadi ada banyak orang yang ekstrim cuma melarang dan anaknya jadi terluka. Padahal firman Tuhan juga mengajarkan kita, hai orang tua jangan bangkitkan amarah dalam diri anak-anakmu. Kita nggak boleh kan, berarti kami memilih jalan tengah bahwa kami akan main gadget dengan tujuan gitu. Jadi dengan tujuan kami pastikan kontennya tepat gitu ya, durasinya juga tepat, supaya tujuan-tujuan kami tercapai, membangun generasi yang ilahi tadi, anak-anak yang mengasihi Tuhan yang seperti Kristus, dengan bantuan 4 hal tadi. Jadi neketin tujuan, memberi teladan, juga peran kehadiran kami, dan juga kreativitas, sehingga anak akhirnya tetap bisa main gadget tanpa menjadi kecanduan. Karena problemnya bukan gadget ya kan, Pak Peter, Pak Andi ya, problemnya adalah kecanduannya gitu ya. Apapun yang jadi kecanduan itu yang jadi problem. Apapun bisa mencandu kita kan begitu. Ya kan, orang tua juga bisa kecanduan. Jadi di situ ya kami ingin Adriel itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bukan dia yang ditaklukkan, tapi dia menaklukkan. Karena kalau kita kecanduan kan kita yang ditaklukkan kan begitu. Dan disitulah kami ingin dia dari sekarang punya penguasaan diri, dan dia tahu bahwa gadget itu penting untuk mencapai tujuan, dan itu cuma alat, dan dia tidak boleh ditaklukkan oleh apapun. Makanya kami juga menghimbau orang tua yang punya anak, it's okay misalnya diberikan gadget untuk tujuan yang tepat, tetapi kalau kami merapinya begini, gadget itu bukan punya dia.
Jadi jangan bilang bahwa ini handphone kamu, jangan belikan handphone tuh buat dia gitu ya. Tetap bilang ini handphonenya daddy, ini handphonenya mami, ini tabletnya mami, ini tabletnya daddy. Sehingga waktu kita ambil itu memang kita punya wewenang. Tapi kalau itu udah punya dia akan bilang ini kan punya aku gitu ya. Dia ngerasa dia punya otoritas. Itu yang kita nggak boleh kasih ke dia. Sehingga kalau kita ambil, dia tahu ini otoritasnya mami dan daddy. Nanti kamu punya gadget nanti di usianya. Kamu akan punya handphone sendiri, kamu akan punya tablet sendiri, kamu akan punya laptop sendiri nanti di usianya kamu. Kalau nanti sudah mulai SMP mungkin atau SMA mungkin begitu. Nah ini titik baliknya nih Pak Peter. Ini soal mengakui, orang tua mengakui bahwa ada kesalahan dari orang tua karena membiarkan anak ini ketagihan gadget. Dan begitu mengakui, dia harus mengevaluasi diri ya, dan baru masuk ke 4 poin tadi ya. Jadi harus punya tujuannya apa nih yang mau dicapai dengan kehidupan anak ini. Terus yang kedua harus menjadi contoh. Jadi jangan sampai larang anak ini gadget, tapi orang tua ketagihan gitulah. Yang ketiga jadi contoh, dan yang keempat, ayo kreativitasnya dibangkitkan, dikembangkan. Jadi orang tua juga berkreatif juga gitulah. Nah ini titik baliknya nih yang bagus sekali Pak. Betul. Dan caranya tadi bagus Pak untuk mengalihkan perhatian anak dari gadget ke kreativitas. Itu kan kreativitas di otak kanan ya Pak. Ya. Nah jadi Bapak mendikoi anak-anak, mengalihkan perhatian anak-anak ke aktivitas tadi, mulai dari benten, game, mainan tadi yang berbentuk fisik, sehingga akhirnya anak itu berkreativitas untuk melakukan sesuatu, sehingga akhirnya dia punya pemikiran bahwa akhirnya dia punya pilihan. Di satu sisi gadget memang asik, tapi ada capeknya. Di sini asik tapi ada mama papa gitu. Artinya anak alone, aku bermain dengan orang tuaku. Nah itu bagus, karena itu juga kami lakukan dengan istri bersama dengan anak kami. Akhirnya anak kami suka sekali berkreatif, menyanyi bahkan sekalipun, sampai akhirnya pas dia mau udah gede pun kita bebasin. Kita nggak suruh pilih dia jadi dokter, jadi ekonom, jadi apa, terserah dia mau jadi apa. Akhirnya dia pilih hidupnya untuk menjadi seorang desain grafis. Dan itu hasil daripada pengembangan daripada pemikiran dia tadi. Jadi apa yang Bapak bikin itu benar, sehingga akhirnya anak memilih sendiri kok Pak, menentukan sendiri akhirnya, no, saya nggak boleh terlalu banyak mikir ini. Kenapa? Karena ini lebih asik, kenapa? Ini lebih baik buat saya, karena di gadget menurut saya mungkin hanya bisa ini aja, tapi dengan di sini, saya bisa ngomong sama papa mama, kayak tadi kan bikin benteng dan segala macam, itu keren Pak, itu bagus tuh. Benar. Ya. Pak Ferry, menurut Pak Ferry, bagaimana kalau misalnya anak itu mengalami SDD? Jadi screen dependence disorder Pak. Dan menurut para ahli itu salah satu tanda daripada anak yang SDD itu emosi, pada waktu ditarik, diambil gadgetnya dia marah, meledak. Terus juga ada juga secara otaknya menjadi kecil kata ahli gitu sih Pak. Nah ini bagaimana cara menyelamatkan anak dari yang sudah ketagihan? Yang pertama sih saya yakin orang tuanya harus bertobat ya Pak. Betul ya. Kalau orang tuanya nggak bertobat, cuman jadi blame anaknya aja gitu, cuman menyalahkan anaknya. Padahal kita orang tua lah yang memperkenalkan gadget itu ke anak. Kita lah yang nggak pernah hadir buat mereka. Jadi tanpa kita sadar dan bertobat, tentunya itu akan minta tolong orang lain, guru sekolah minggu, tolong dong anak saya dibilangin. Orang tua itu kuncinya perannya penting banget untuk perubahan dalam diri seorang anak, dan kalau memang diperlukan, saya pikir orang tua perlu pertolongan psikolog atau psikiater ya Pak. Kalau sudah sampai disorder kan itu udah problem psikologi, dan disarankan kita tidak melakukan self diagnose ya, tidak melakukan diagnosa sendiri gitu. Self diagnose berarti harus ada profesional yang bisa melakukan diagnosa dan assessment yang benar untuk bisa anak itu dikategorikan sebagai tadi ya SDD ya Pak ya. Gitu. Jadi sehingga bisa diketahui penanganannya seperti apa. Tentunya kita tidak menolak ilmu psikologi dalam memperbaiki perilaku anak kita, bahkan lebih baik, lebih dini, lebih awal lebih baik ya, daripada dibiarkan dulu nanti baru setelah besar baru diatasi, mending sekarang. Cuma kan kadang-kadang orang tua malu kan datang ke psikiater atau psikolog, dipikir orang gila. Enggak gitu, kita perlu pertolongan psikolog seperti pertolongan dokter gitu ya.
pun kalau psikiater kan basicnya kedokteran, kalau psikolog kan basicnya psikologi. Mereka bisa membantu kita untuk mengenali apa yang memang kita perlu kenali, walaupun dalam proses pemulihannya kita tetap melibatkan Tuhan, berdoa, melibatkan firman Tuhan, ketaatan, kuasa Roh Kudus untuk membantu kita dan anak-anak kita bisa kembali ke track yang benar ya Pak gitu. Betul. Tapi saya pikir harus punya ketegasan dan keberanian kalau memang kita ingin membawa diri anak kita dipulihkan. Kalau kita tetap menyangkal atau ditutupi gitu. Udah deh, pokoknya dialih-alihin aja biarnya anaknya main gadget tapi di dalam kamar aja biar orang nggak lihat jadi nggak ada yang tahu. Itu percuma, satu kali apa yang kita tabur akan muncul kok gitu dalam kehidupan anak-anak kita jadi seperti emosian gitu ya. Kalau gadgetnya diambil itu jadi kayak secara sosialisasi kayak nggak bagus ke orang lain karena dunianya itu kayak di dunia game terus gitu ya. Berarti kan satu kali kita akan menuai. Jadi jangan heran kalau anak kita ntar secara sosialisasi, cara dia belajar di dunia nyata ternyata nggak baik. Nah, orang tua lah yang bertanggung jawab gitu untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, mengkoreksi, menegur dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang orang tua males kan gitu. Iya, betul. Karena repot Pak, memperbaiki repot ya gitu kan sebenarnya kan. Kayak rumah direnovasi itu repot, tapi ada harganya kalau mau lihat anak tuh jadi dipulihkan ya. Nah, tapi memang Pak kadang-kadang kelemahan di orang tua tuh begini Pak. Mereka mau melarang tapi mereka tidak memberikan alasannya kenapa mereka melarang. Iya. Nah, mereka cuma bilang tidak, anaknya kan bingung kenapa tidak, orang tuh nggak mau ngasih tahu, pokoknya tidak. Nah, sekali tidak mungkin diterima sama anaknya, 2 kali tidak, 4 kali tidak, 5 kali tidak, ini tidak terus, tapi saya nggak dikasih alasan. Akhirnya anak-anak cari tahu. Nah, cari tahunya itu yang bahaya Pak, karena tidak ada yang mengarahkan. Tapi kalau sudah pada saat dia melarang dan memberikan alasannya why, because, itu pasti saya rasa anak bisa mengerti. Tapi kalau nggak ada because-nya tadi, nah itu tadi bahaya. Ya, betul Pak, betul banget. Dan biasanya di setiap bentuk kecanduan, biasanya kita bisa menemukan ada emptiness ya, ada sesuatu yang kosong di hati. Jadi kecanduan itu biasanya adalah bentuk pelarian. Jadi kalau anak nggak biasa dapat perhatian yang cukup, kasih sayang yang cukup, maka anak akan mudah menjadikan gadget pelarian. Nah, jadi sebelum kita ingin memperbaiki yang lain-lain, kita perlu mengevaluasi, sudahkah anak kita mengalami kasih, pelukan, ciuman gitu ya, rasa sayang yang cukup. Karena orang tua suka punya asumsi, aku udah kok sayang sama anakku, aku sayang kok. Ya sayangnya udah bener belum? Sudah diekspresikan dengan benar belum? Karena anak-anak di usia seperti itu lebih perlu kata-kata pujian, kata-kata apresiasi. Nah kalau memang pelukan, sentuhan gitu ya. Jadi kalau itu nggak pernah dapet, akhirnya dia kosong. Nah emptiness inilah yang akan menjadi celah besar untuk anak-anak bisa kecanduan. Karena nanti gadget adalah pelariannya gitu. Betul. Nah Pak Peter, ini kalau bagi saudara yang menonton acara ini, mereka ingin tahu nih Pak Ferry sama Ibu Fania ini bagaimana sih jadi memberikan contoh untuk anak-anaknya ini kan. Tadi kan Pak Ferry jelaskan ya. Nah itu Instagramnya apa Pak Ibu Fania? Kalau istri saya @Fania Felani. Fania pakai V-E-T-A-N-I-A F-E-L-A-N-I Fania Felani. Nah di situ istri saya suka posting apa saja hal-hal kreatif yang dikerjakan bersama dengan Adriel. Jadi orang-orang ada suka ke situ untuk nyontoh juga. Oh bikin apa sih? Ditiru gitu. Nah itu memang kita pakai itu untuk mendokumentasikan ya, merekam pengalaman kami dengan Adriel. Kalau nanti udah besar kita bisa ingat lagi dengan video ataupun foto yang kita sudah simpan begitu. Nah itu hal yang menarik dari nanti yang melihat juga bisa melihat langsung, belajar dari bagaimana cara mereka mendidik Adler ini. Dan hal yang menarik juga Pak Peter tadi yang Pak Ferry bilang itu, bahwa harus ada pertobatan dari orang tua ini Pak. Betul. Nah ini saya ingin mengutip dari Mariaki 4, tadi Pak Ferry mengutip Mariaki 2, saya ingin mengutip dari Mariaki 4 ayat 5 dan 6. Ini dua ayat penutup dari Perjanjian Lama. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia, itu Nabi Elia makanya, nah ini orang-orang yang diurapi Tuhan, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga mustah. Jadi gadget ini sebenarnya satu
satu momen event yang memang orang tua harus sadar bahwa dia hati bapaknya tuh kurang ke anaknya, sehingga jangan tantang anaknya untuk datang kepada bapaknya. Dia hati bapak dulu datang ke anak. Pertobatan. Betul. Yang tadi Pak Ferry bilang itu harus bertobat dulu dan harus melangkah lagi anaknya ini bagaimana supaya pemulihan terjadi dalam keluarga gitu Pak. Kalau enggak, jangan mengharapkan anak ini menjadi anak yang baik, anak ilahi kalau nggak jadi contoh, nggak ada pertobatan dari orang tua. Begitu Pak Ferry ya? Iya, betul Pak Andi. Jadi memang solusinya bukan hanya melarang, tapi juga anak-anak harus ditanamkan firman Tuhan dengan cara yang menarik dan kreatif. Ya. Supaya anaknya juga cepat terperlengkapi ya Pak ya. Betul. Jadi ini hal yang menarik bagi kita, ini kita banyak belajar juga ini, sehingga kita lihat bagaimana bisa menyelamatkan anak ini dari kecanduan gadget ini. Ya. Iya betul Pak. Nah, Pak Ferry ada closing statement, Pak Ferry, silakan. Closing statement dari saya adalah mungkin begini buat semua yang ini atau mendengarkan podcast ini, kita hidup di dunia digital, jadi sambutlah digitalisasi di generasi kita dengan sikap yang positif dan tetap memiliki kendali atas gadget, bukan gadget yang mengendalikan kita. Pada akhirnya kecanduan itu adalah soal penyembahan. Apa yang paling mengisi penuh hidup kita kan itu penyembahan. Jadi kalau sampai kita kecanduan apapun, tentu itu akan menjadi penyembahan berhala buat kita. Persiapan anak-anak kita untuk mereka bisa menggunakan gadget dengan baik, tapi jangan sampai mereka terikat oleh gadget, karena pada akhirnya anak-anak kita akan menjadi pemimpin di tengah-tengah generasi ini untuk melayani generasinya. Jadi pastikan itu menjadi tujuan kita sebagai orang tua, jangan punya pikiran pendek, hanya sekedar pikir, ya udah deh anak saya nanti jadi punya pekerjaan, lulus nilainya bagus, punya pekerjaan yang baik. Saya percaya bahwa di generasi anak-anak kita nanti, 10 tahun, 20 tahun dari hari ini, keadaannya akan jauh lebih parah. Keterikatan, perbudakan akan jauh lebih parah. Pastikan anak-anak kita bukan hanya nggak diperbudak, justru akan melayani generasinya. Oh baik, terima kasih. Nah, Pak Peter, silakan closing statement Pak Peter. Ya, baik. Untuk yang mendengar podcast pada hari ini, jadilah orang tua yang bijaksana dan baik, dan siapkan jawaban di saat kita melarang anak-anak supaya tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, sehingga akhirnya anak-anak bingung dan akhirnya anak-anak mengambil jalan sendiri di luar keinginan daripada anak-anak dan orang tua tersebut. Jadi persiapkan jawaban yang terbaik supaya anak-anak tidak sesat. Jadilah orang tua yang baik dan bijaksana. Ya. Amin. 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 Ya baik, Pak Ferry, terima kasih untuk berbagi pada kesempatan ini. Kami sangat diberkati dan kita berdoa supaya semua orang yang melihat ini juga diberkati dan mereka sadar, sehingga hati bapak-bapak, hati orang tua berbalik pada anak-anak, hati anak-anak berbalik pada orang tua, sehingga terjadi pemulihan dalam keluarga. Ya, amin. Salam untuk Ibu Fania, Tuhan berkati Pak Ferry, Pak Peter. Ya, Tuhan berkati semuanya. Ya, sampai ketemu lagi di Instagram. Tuhan berkati Pak Andi, Tuhan berkati semuanya. Baik. Tuhan berkati. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Bye.